Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja sektor publik dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan saya Pertamawati dengan NIM 19082050005 Akuntansi Syariah A semester 5. Pengukuran kinerja sektor publik. Tahap setelah operasional anggaran adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya serta menilai akuntabilitas organisasi dan manajer. Pengukuran kinerja yang handal merupakan salah satu faktor kunci suksesnya organisasi. Pengertian sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Lalu, maksud dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik yaitu untuk 1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah, 2. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, 3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif dan sifat output yang dihasilkan lebih banyak bersifat intangible output. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan sistem pengukuran kinerja secara umum. Yang pertama, mengkomunikasikan strategi secara lebih baik atau top down and bottom up. Yang kedua, mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. Yang ketiga, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Lalu, manfaat pengukuran kinerja. Di antaranya terdapat beberapa manfaat dilakukannya pengukuran kinerja organisasi sektor publik, yang diantaranya memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai media monitor, evaluasi, dan koreksi atas pencapaian kinerja, lalu sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atau reward and punishment secara objektif, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan, mengidentifikasi tingkat kepuasan pelanggan, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, dan yang terakhir, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Materi selanjutnya yaitu informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu informasi finansial. Penilaian kinerja finansial dilakukan dengan menganalisis varians antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar: A. Varians pendapatan, B. Varians pengeluaran atau belanja, C. Varians belanja rutin, D. Varians belanja investasi atau modal. Setelah analisis varians dilakukan dengan mengidentifikasi sumber penyebab terjadinya varians tersebut, seperti apa, siapa atau bagian mana, kenapa, dan bagaimana. Keterbatasan analisis varians diantaranya adalah kesulitan menetapkan batasan besarnya varians. Dan yang kedua yaitu ada informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen.
Teknik pengukuran komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah Balanced Scorecard. Pengukuran dengan metode Balanced Scorecard melibatkan 4 aspek, yaitu 1. Perspektif finansial, 2. Perspektif kepuasan pelanggan, lalu perspektif efisiensi proses internal, dan yang terakhir perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau sering dinamakan sebagai Key Success Factor, Key Result Factor, atau Pulse Point. Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Karakteristik variabel kunci antara lain menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi, sangat lincah dan dapat berubah dengan cepat, perubahannya tidak dapat diprediksi, jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera, lalu variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun melalui ukuran antara surrogate. Selanjutnya yaitu peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengembangkan variabel kunci yang sudah teridentifikasi menjadi indikator kinerja. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kunci. Indikator kinerja penting untuk mengetahui apakah aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Penentuan indikator kinerja perlu dipertimbangkan komponen berikut. Yang pertama, biaya pelayanan. Indikator biasanya diukur dalam bentuk biaya unit. 2. Penggunaan. Indikator penggunaan membandingkan antara supply of service, pelayanan yang ditawarkan, dengan public demand atau permintaan publik. Dan yang ketiga, kualitas dan standar pelayanan. Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling sulit diukur. Yang keempat, cakupan pelayanan. Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu kepuasan. Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum